Berbeda dari makhluk Allah lainnya, kalau malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Sedangkan hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, baik itu makan, minum, berhubungan badan dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ad-Din ayat 4 bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal, pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Memang manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa seperti hewan hanya mementingkan keinginan jasmanianya, ataupun bisa seperti setan hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagaimana permata dirinya. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Qala Rasulullah SAW, arba'atu jawahira fi jismi nabi'a bani Adam, izaluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus shalih. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah akal. Akal adalah alat untuk memahami agama, karena agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan mengendali berupa sifat malu tadi. Memang akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasahihul Ibad mendefinisikan akal sebagai jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bi bad'il insani yu'rafu bihil haqqu wal batil. Permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Masyiral hadirin yang berbahagia, permata yang kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita untuk dapat menerima agama yang hanif atau yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali atau malu serta membuahkan
amal yang soleh. Permata yang ketiga adalah memiliki sifat malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni yang pertama adalah hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada manusia, pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan aurat, malu untuk berbuat jelek dan jenis yang lainnya. Sedangkan sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara hayaun imaniyun ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini yang diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita dalam memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh, tetapi justru perbuatan yang kurang baik. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Fal ghadabu yuzilul aqla, wal hasadu yuzilul dina, wat tama'u yuzilul haya'a, wal ghibatu yuzilul amal sholih. Ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal, iri dan dengki ataupun hasud dapat menghilangkan agama, serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing ataupun riba dapat menghilangkan amal soleh. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Semoga 4 permata yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang terpilih, selalu bertakwa kepada Allah dan selalu mensyukuri segala nikmat yang dititipkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawwadul karim malikul barrur raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadrin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum أمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.